Shalom, ketemu lagi bersama saya Henry Tobing di channel Christian Impact Life. Pada kesempatan saat ini, saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman mengenai apakah benar orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Apakah benar orang yang banyak duitnya itu susah untuk masuk surga. Nah, untuk melanjutkan topik ini saya mau baca dulu dasar firman-Nya. Kita lihat di Matius 19 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ini perikop menurut saya dahsyat. Artinya ini sadis gitu buat orang kaya. Masa lebih mudah seekor onta yang gede itu masuk ke dalam lubang jarum, itu kan udah sulit banget dan gak mungkin, daripada orang kaya masuk surga. Ini nggak adil buat orang kaya. Apa benar orang kaya itu sulit, lebih mudah onta? Banyak penerjemahan pemahaman beberapa hamba Tuhan menjelaskan bahwa lubang jarum itu bukan lubang jarum yang seperti lubang jarum yang kecil, tapi di Israel itu ada satu lubang di mana disebut lubang jarum, di mana lubangnya itu nggak kecil, tapi onta kalau mau masuk, semua beban-beban yang di punggungnya harus dicopot, dibuang, dan dia harus menungkuk turun ke bawah dan bisa masuk lubang jarum itu. Sulit memang. Itu mungkin beberapa hamba Tuhan menjelaskan tentang lubang jarum tersebut. Tapi coba kita bahas satu perikop di Matius 19 ini. Kan ceritanya begini, ada orang kaya, orang Yahudi kaya, masih muda, banyak duitnya. Terus dia tanya sama Yesus, "Guru, gimana caranya aku masuk kerajaan surga?" Tuhan Yesus bilang, "Ikutin aja hukum Taurat gitu." Hukum yang mana? Kata anak muda itu, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu," gitu kan. Tuhan Yesus bilang, "Wah, itu udah kulakukan," kata dia. "Dari mudaku aku udah melakukan itu." Kata Tuhan Yesus, "Bagus, itu bagus. Tapi kalau kau mau sempurna, jual hartamu, bagikan ke fakir miskin, dan ikut aku." Kata Tuhan Yesus begitu. Nah, orang kaya itu sedih karena hartanya banyak. Buat dia itu berat. Orang kaya itu berat sekali untuk menjual hartanya, semua beri ke fakir miskin, dan ikut kepada Yesus. Ikut Yesus. Buat berat. Buat dia, mendingan dia ikutin Taurat daripada dia harus jual hartanya, bagi ke fakir miskin, dan mengikuti Yesus. Berat. Terus Yesus bilang, alangkah sulitlah orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, kan pertanyaannya, kalau begitu gimana caranya orang kaya bisa masuk kerajaan surga? Nah, saya cuma membahas ada dua hal. Apa sih yang diinginkan sama manusia atas kekayaannya? Dua hal cuma. Satu, mengenai jaminan hidup. Orang hidup itu pengen hidupnya terjamin. Terjamin makannya, terjamin rumahnya, terjamin untuk membiayai sekolah anak-anaknya gitu ya, terjamin kesehatannya. Nah, jaminan itu biasanya diharapkan manusia, dan itu sudah dimiliki orang kaya. Pada saat orang kaya banyak duitnya, maka jaminan untuk makanan dia udah ada, hartanya, untuk rumahnya, masa depannya, pendidikannya, semua ada, sudah dijamin oleh hartanya yang melimpah. Nah, pada saat orang miskin, orang yang tidak punya duit gitu, dia akan jaminan hidup, dia akan mengandalkan Tuhan. Orang kaya itu tidak akan sulit buat orang kaya untuk mengandalkan Tuhan untuk jaminan kehidupannya, karena dia sudah mengandalkan semua hidupnya atas kekayaannya. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, bagi orang kaya akan sulit untuk memberikan jaminan hidupnya berharap mengandalkan masa depannya kepada Tuhan daripada kepada hartanya, karena duitnya sangat banyak. Dia akan sulit untuk mengandalkan Tuhan karena dia duitnya banyak dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri atas hartanya yang melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang diharapkan manusia atas kekayaan? Yaitu penghormatan. Pada saat orang kaya, maka orang akan memuji-muji dia, orang akan menyanjung-nyanjung dia. Oh, dia hebat, dia sukses, banyak duitnya. Orang akan menyanjung, meninggikan, mengagung-agungkan dia. Nah, pada saat manusia udah disanjung, ditinggikan, dia agungkan sama manusia lain, maka dia akan sulit memberikan penghormatan itu yang diberikan manusia itu kepada Tuhan. Dia akan bangga dengan pujian orang, dia akan menikmati sanjungan orang, dia akan sulit memberikan puji-pujian itu kepada manusia. Padahal masalah kesombongan, tinggi hati, itu adalah hal yang paling dibenci oleh manusia. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya orang yang harus dimasyurkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Itulah sebabnya orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Dua hal. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang kaya bisa masuk dalam kerajaan surga? Sebenarnya sederhana. Satu, sadarlah, semua manusia itu harus sadar bahwa pada seperti Nabi Ayub bilang bahwa dengan telanjang aku masuk dalam dunia ini, dengan telanjang juga aku akan keluar. Artinya manusia lahir di dunia ini dengan telanjang, maka mati pun dia akan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub ngomong seperti itu. Jadi manusia itu harus tahu benar bahwa pada saat dia lahir di dunia ini telanjang, maka kekayaan, hartanya itu semua itu adalah milik Tuhan. Dia harus sadari itu bukan milik dia. Jadi suatu saat dia akan meninggal, dia tidak akan diingat lagi gitu loh. Mati aja, sudah tidak ingat lagi pada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia itu sadar itu bukan milik dia, maka anytime Tuhan bisa ambil. Hartanya anytime bisa diambil. Oleh sebab itu, dia harus bisa mampu untuk mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Harus mampu. Dia tidak boleh mengandalkan jaminan masa depannya, jaminan kesehatannya, jaminan hidupnya kepada hartanya. Nggak bisa. Ini nggak gampang. Orang kaya itu kan sulit melakukan itu, tapi dia harus mampu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hartanya. Pertama. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa segala penghormatan, kemuliaan, keagungan itu harus milik Tuhan. Jika ada orang yang memuji dia, menyanjung dia, meninggikan dia, maka dia harus bisa merendahkan dirinya bahwa kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Itu harus dilakukan. Enggak gampang, tapi harus bisa dilakukan. Kedua, yang ketiga, hiduplah dengan mencukupi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kita hidup dengan mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita biasa hidup dengan kecukupan, bukan dalam kemewahan. Karena Yesus bilang bahwa mengikut aku itu menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri ini berarti kedagingan, keegoan, kenafsu kita tuh harus kita bisa sangkal. Menyangkal diri, mengikut salib, baru bisa mengikuti Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi ke anak muda tadi, jual semua hartamu, bagikan ke fakir miskin, dan ikut aku. Maksudnya Tuhan Yesus bahwa semua penghargaan, kehormatan, kemuliaan itu harus kau buang, berikan kepada Tuhan. Dan juga hartamu itu jangan kau andalkan, kau harus berharap kepadaku, ikut aku. Dan hiduplah dengan kecukupan, bahwa kamu tidak boleh mengandalkan kekayaanmu itu. Bisa kalau mau. Cuma masalah gampang? Enggak gampang, sulit. Maka
Makanya Tuhan Yesus bilang alangkah sulit orang kaya masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kau kaya, aku mau masuk ke dalam surga, berikan aku kemampuan. Maka Tuhan akan memampukan engkau untuk hidup dalam terang firman-Nya. Jangan takut menjadi kaya, jangan takut punya uang, tapi berbijaksanalah dengan kekayaan itu dan hiduplah dalam terang Tuhan. Demikian sharing dari saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.